Perkenalkan, nama saya Januar Sandi. Saya akan menjelaskan mengenai respirasi pada tumbuhan, di mana respirasi yaitu proses pelepasan energi yang tersimpan dari zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Kemudian energi kimia yang dihasilkan dari respirasi ini itu berupa ATP dan juga senyawa lainnya atau NADH dan FADH. Nah, selain menghasilkan ATP dan senyawa lainnya yaitu NADH dan FADH, respirasi juga menghasilkan karbon dioksida yang memiliki peran sebagai penyimbang atom C di alam. Nah, respirasi pada tumbuhan ini itu dia berlangsung terjadi secara terus-menerus selama tumbuhan hidup. Nah, respirasi pada tumbuhan DN itu ada dua jenis, yaitu respirasi secara aerob dan anaerob. Di mana respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen, di mana hasil penguraiannya itu lengkap, yang dimana menghasilkan itu energi, karbon dioksida dan uap air. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini kebalikan dari aerob, di mana dia itu tidak menggunakan oksigen, namun hasil bahan organiknya itu tidak lengkap. Kemudian respirasi anaerob ini juga dia hanya terjadi dalam waktu atau kegiatan tertentu saja. Kemudian perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob ini, dimana perbedaannya itu yang pertama, pada aerob dia itu umumnya terjadi pada seluruh makhluk hidup, sedangkan untuk anaerob dia pada keadaan khusus saja atau keadaan tertentu. Kemudian energi yang dihasilkan pada aerob itu besar, sedangkan untuk anaerob dia kecil. Lalu pada aerob dia itu terjadi secara terus-menerus, sedangkan untuk anaerob dia hanya sementara atau fase tertentu saja. Lalu pada aerob dia itu tidak merugikan tumbuhan, sedangkan untuk anaerob dia itu bersifat racun ketika terjadi secara terus-menerus. Kemudian aerob dia menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Lalu yang terakhir itu untuk hasilnya, untuk aerob itu dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sedangkan untuk anaerob dia itu menghasilkan alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Nah, kemudian kita masuk pada mekanisme respirasi pada tumbuhan, di mana mekanisme itu pertama dimulai dari glikolisis, yaitu proses mengubah glukosa menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Nah, di mana prosesnya itu di sini glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan satu molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Kemudian di sini diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan menggunakan bantuan enzim fosfofruktoisomerase. Nah, pada fruktosa 1,6 bifosfat ini dia itu memiliki 6 atom karbon atau 6 atom C, sehingga dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Nah, pada satu molekul dihidroksi aseton fosfat ini dia itu diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang bekerja secara bolak-balik. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan menggunakan bantuan dari enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, di mana pada proses ini dihasilkanlah NADH. Kemudian setelah diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian akan diubah menjadi fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Lalu setelah diubah menjadi 3 fosfogliserat, di sini dia diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase.
Nah, kemudian 2 fosfogliserat ini tadi lalu diubah lagi menjadi fosfoenol pirufat. Ini fosfoenol pirufat, di mana dia tuh menggunakan bantuan enzim enolase. Lalu pada akhirnya dia lagi diubah menjadi asam pirufat, di mana dia ini menggunakan bantuan enzim pirufat. Nah, pada akhirnya ini dia itu menghasilkan ATP. Kemudian mekanisme kedua yaitu mekanisme dekarboksilasi oksidatif, di mana pada proses ini itu asam pirufat diubah menjadi asetil KOA atau asetil koenzim A. Nah, di sini prosesnya asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis ini melepas satu gugus karboksilnya yaitu CO2. Kemudian 2 atom C yang tertinggal tadi itu berubah menjadi asetat, di mana asetat ini kemudian akan mendapat tambahan elektron dari NAD+ yang kemudian berubah menjadi NADH. Nah, koenzim A atau KOA ini kemudian diikat oleh asetat tadi kemudian menjadi asetil KOA. Nah, kemudian mekanisme berikutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs tahapannya dimulai dari oksaloasetat, di mana oksaloasetat saling terikat atau bergabung dengan asetil KOA membentuk asam sitrat dengan bantuan enzim asam sintetase, lalu diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase, kemudian diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NAD+ yang kemudian direduksi menjadi NADH. Nah, pada tahap ini terbentuk satu molekul CO2. Kemudian dari alfa ketoglutarat ini kemudian diubah menjadi suksinil KOA dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, kemudian pada suksinil KOA ini lalu diubah menjadi suksinat dengan bantuan enzim suksinat tiokinase menjadi suksinat. Nah, pada tahap ini ADP berubah menjadi ATP. Kemudian setelah dari suksinat ini diubah lagi menjadi fumarat. Nah, setelah diubah menjadi fumarat lalu berubah lagi menjadi malat. Nah, dari malat ini berubah menjadi oksaloasetat dibantu dengan NAD+ yang kemudian direduksi menjadi NADH. Setelah itu dari oksaloasetat dia kemudian mengulang kembali lagi prosesnya secara terus-menerus. Kemudian tahap terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron, di mana transport elektron itu mengubah NADH menjadi ATP dan FADH menjadi ATP. Di mana yang pertama itu NADH menjadi ATP dimulai dari NADH yang diuraikan menjadi NAD, membuat elektron itu dikirim ke koenzim Q melewati kompleks protein 1 yang kemudian menghasilkan satu atom hidrogen. Kemudian elektron itu lagi dikirim lagi ke sitokrom C melewati protein 3, kompleks protein 3 yang kemudian menghasilkan juga satu atom hidrogen. Lalu elektron itu tersebut dikirim lagi atau dibawa lagi ke matriks mitokondria melewati kompleks protein 4 dan juga menghasilkan satu atom hidrogen. Nah, setiap satu atom hidrogen yang dihasilkan tadi itu kemudian dibawa ke matriks mitokondria melewati ATPS. Di mana setiap satu atom hidrogen yang masuk itu membuat satu ADP menjadi satu ATP. Nah, kemudian elektron bereaksi dengan ion hidrogen yang ditangkap oleh oksigen
menghasilkan molekul air atau H2O. Nah, kemudian pada akhirnya itu jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan itu berjumlah 3 sehingga akan membentuk 3 ATP pada setiap perubahan satu molekul NADH. Nah, jadi pada akhirnya itu satu NADH itu menghasilkan 3 ATP. Untuk FADH menjadi ATP itu dimulai dari FADH yang diuraikan menjadi FAD+ yang membuat elektron dikirim ke koenzim Q melewati kompleks protein 2, lalu dikirim lagi ke sitokrom C melewati kompleks protein 3, di mana kompleks protein 3 ini menghasilkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C ini elektron dibawa lagi ke matriks mitokondria melewati kompleks protein 4, di mana pada kompleks protein 4 ini juga menghasilkan satu atom hidrogen. Nah, pada setiap ion hidrogen yang dihasilkan ini masuk ke dalam ATPs, untuk mengubah ADP menjadi ATP. Nah, elektron ini kemudian bereaksi dengan ion hidrogen yang ditangkap oleh oksigen sehingga menghasilkan molekul air atau H2O. Nah, sehingga ion hidrogen yang dihasilkan itu berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH. Jadi hasil dari perubahan setiap satu FADH itu sama dengan 2 ATP. Kemudian untuk hasil akhir transport elektron yaitu dari tahapan sebelumnya, pertama glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH, lalu dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, lalu siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH, sehingga total NADH yang dihasilkan yaitu sebanyak 10 NADH dan FADH yang dihasilkan sebanyak 2 FADH. Nah, jadi untuk hasil akhir dari transport elektron dapat disimpulkan bahwa satu NADH menghasilkan 3 ATP dan satu FADH menghasilkan 2 ATP. Jadi energi yang dihasilkan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH sama dengan 4 ATP. Jadi hasil akhir dari transport elektron ini dihasilkan 34 ATP. Namun dihasilkan juga 6 molekul H2O. Jadi hasil akhir dari transport elektron itu 34 ATP dan 6 H2O. Dan untuk lebih jelasnya dari hasil respirasi aerob, yaitu di sini pada tahapan glikolisis, di mana substratnya yaitu glukosa mendapatkan hasil yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian untuk dekarboksilasi oksidatif, substratnya yaitu 2 asam pirufat dengan hasil 2 asetil KOA, 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian untuk siklus Krebs
Dimana substratnya yaitu 2 asetil KOA, kemudian hasilnya yaitu 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Lalu dari transfer elektron dengan substrat NADH sama dengan 3 ATP, lalu FADH sama dengan 2 ATP, dan hasilnya yaitu 34 ATP dan H2O. Itulah hasil keseluruhan mekanisme dari respirasi aerob. Kemudian untuk respirasi anaerob, di mana respirasinya itu terbagi dua dari respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laknat. Kemudian untuk berikutnya itu mekanisme respirasi anaerob atau biasa disebut dengan mekanisme respirasi fermentasi, yang terbagi dua menjadi fermentasi alkohol dan asam laktat. Di mana mekanisme untuk alkohol itu, fermentasi alkohol dimulai dari glukosa yang diubah menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, kemudian asam pirufat ini kemudian diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi. Mana langkah reaksi pertama yaitu yaitu pembebasan CO2 dari pirufat 3 karbon menjadi asetaldehid 2 karbon. Kemudian untuk langkah reaksi yang kedua itu ion hidrogen dan elektron itu ditransfer dari NADH menuju ke asetaldehid, membentuk atau menghasilkan NAD+ dan juga alkohol etanol. Nah, di mana NAD+ ini nanti itu akan kembali digunakan pada proses glikolisis berikutnya. Kemudian mekanisme fermentasi asam laktat, di mana dia itu dimulai dari proses glikolisis, yaitu glukosa dikonversi menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, di mana dia itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH ini diubah menjadi NAD+ ketika asam laktat dibentuk dari asam pirufat. Nah, pada fermentasi asam laktat ini itu tidak ada atau tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediat asetaldehid seperti pada fermentasi alkohol. Itulah penjelasan mengenai respirasi pada tumbuhan, yakni respirasi secara aerob dan anaerob. Sekian dan terima kasih.